السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وأنعم وعظم على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أما بعد، hadratul muhtaramin yang kita muliakan, para habaib, alim ulama, tokoh-tokoh agama dan seluruh tokoh masyarakat, wabil khusus yang kita muliakan Al-Habib Uthman Al-Qadiri, semoga senantiasa dipanjangkan umurnya dalam kesehatan dan keafiatan dunia dan akhirat. Dan juga yang kita muliakan Sayyidil Walid Al-Habib Abdullah bin Muhammad Al-Qadri, matta'anallahu bituli hayatih, dan seluruh para habaib yang berhadir yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan ta'zim. Dan juga yang kita muliakan khususnya Guru Zainal Ilmi, semoga dengan kehadiran beliau Allah tambahkan keberkahan di dalam kehidupan kita, dan kita doakan semoga beliau senantiasa diberikan kesehatan, diberikan keafiatan, diangkat dan dihilangkan seluruh penyakitnya, amin amin ya rabbal alamin. Dan juga yang kita muliakan seluruh pengurus Langgar Sabilal Muflihin. Tadi ulun betakun lawan Habib Rifki Sabilal Muflihin, Sabilal Muflihin, ulun bilang Sabilul Muflihin, dia bilang Sabilal bib, karena mun salah diprotes. Padahal Sabilal lawan Sabilul sama aja, kada beda. Bahkan kalau dalam ilmu nahu Sabilul yang bujur, jadi mubtada, itu panjang sudah kisahnya, kalau kita pandai ngitung ngantuk beratan bon pian. Intinya apa, insyaallah semoga yang sudah berusaha daripada seluruh pengurus Langgar dan ikut serta di dalam perencanaan acara pada malam hari ini, semoga apa yang mereka hajatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga yang kita muliakan kawan-kawan dari FPI yang sudah ikut berhadir membantu berkhidmah untuk syariatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita doakan mereka semoga senantiasa istiqamah di dalam berkhidmah atas ilmunya Rasulullah, berkhidmah kepada para habaib dan para ulamanya, itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amin ya rabbal alamin. Limpahan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita di dalam naungan cintanya Allah dan cintanya Nabi Muhammad. Sebuah nikmat yang luar biasa hadirin, sebuah pemberian yang sangatlah istimewa yang Allah berikan di akhir-akhir daripada bulan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah jadikan kita di akhir dari bulan Maulid Nabi masih bersemangat berkumpul memuji Nabi Muhammad, bersemangat berkumpul memanggil nama Rasulullah, yang mana ini semua pada hakikatnya hadirin Nabi Muhammad yang memanggil kita, Nabi Muhammad yang mengundang kita, Nabi Muhammad yang inginkan kita bersama-sama di tempat ini mendapatkan pandangan khusus dari Sayyidina Muhammad. Setiap orang yang mau datang di dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad, akan sungguh orang tersebut sudah dikenali wajahnya oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Al-Qutbul Malik Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, beliau mengatakan tidaklah dibacakan setiap maulid, baik itu Maulid Al-Barzanji, baik itu Maulid Azab, baik itu Maulid Diba, ataupun Maulid guru mulia kita Sayyidil Habib Umar Ad-Diyaul Lami,
Setiap dibacakan maulid dengan nama apapun, maka pasti itu magnet yang mengundang kehadiran Nabi Muhammad. Itu adalah sebuah cara untuk mendatangkan roh Nabi Muhammad SAW. Kalau maulid tiba, kita kenal Rasulullah hadir itu dari awal maulid sampai akhir. Kalau maulid Simtud Durar, kita kenal Rasulullah hadir ketika mahlul qiyam. Dan banyak lagi. Intinya setiap orang yang mau duduk berkumpul dalam peringatan Maulidur Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia datang ingin memperlihatkan wajahnya di hadapan Rasulullah. Kita ini hadirin sudah puluhan tahun beriman kepada Nabi, percaya dengan Rasul, tapi masih banyak di antara kita yang terharamkan matanya untuk bermimpi Nabi Muhammad. Dan itu sesuatu yang kita sadari, sesuatu yang memang benar adanya. Berapa banyak umat Islam di zaman sekarang mengaku sebagai muslim, mengaku sebagai mukmin, mengatakan dirinya sebagai umat Rasulullah, tapi tidak pernah bermimpi Nabi Muhammad. Di Tarim di Hadramaut, seorang wanita mulia, bibinya Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Habib Abdullah bin Husain bin Tahir ini pengarang qasidah Ya Arhamar Rahim. Bibinya mengatakan, wahai Abdullah, di negeri kita Hadramaut ini tidak ada satupun orang yang tumbuh kumisnya kecuali sudah bermimpi Nabi Muhammad. Di antara kita kaum lelaki itu kalau sudah tumbuh kumisnya, maka pasti tiap malam mimpi Rasulullah. Karena itu khususiat yang hanya Allah berikan kepada umat Nabi. Dan itu pun umat yang benar-benar sebagai umat Rasul. Kalau cuman casingnya saja umat Rasul tapi hatinya tidak umat Rasul, tidak akan mungkin dia dapat mimpi Rasulullah. Kita ini hadirin sadar diri, masih belum pernah mimpi Nabi Muhammad walaupun sekali. Bahkan orang yang tidak pernah mimpi Nabi Muhammad meskipun sekali, dan dia tidak pernah ingin berusaha untuk bisa mimpi Nabi, cuman cukup dengan dirinya, ya sudah, berarti bukan rezeki aku kada mimpi Rasul. Tidak ada keinginan, tidak ada usaha untuk bisa mimpi Rasul. Hati-hati hadirin. Kalau orang hidup di dunia acuh, cuek, tidak peduli, menganggap tidak penting yang namanya bermimpi Nabi Muhammad, hati-hati. Kenapa? Karena Rasulullah SAW mengatakan, orang yang akan melihatku di padang mahsyar nanti adalah orang yang pernah aku datang ke dalam mimpinya ketika di dunia. Jangan harap kita bisa lihat Nabi Muhammad di padang mahsyar kalau di dunia kita tidak pernah mimpi Nabi Muhammad. Makanya setiap kali hadir di acara seperti ini, niat dalam hati, ya Allah, meskipun hatiku, mataku penuh dengan kegelapan maksiat, berkat perkumpulan menyebut nama Nabi Muhammad, sucikan mataku ya Allah sehingga layak bermimpi Rasulullah, sehingga dapat untuk melihat Nabi Muhammad. Orang-orang soleh itu kalau sudah masuk bulan maulid, mereka hampir tiap malam mimpi Nabi Muhammad, dan bahkan yaqadhatan berjumpa dengan Rasulullah secara nyata di hadapan. Dan setiap malam di bulan maulid mereka pasti menangis rindu ingin selalu berjumpa dengan Nabi Muhammad. Kita ini masih belum dapat, belum memiliki keistimewaan tersebut, tapi Allah Subhanahu wa taala tidak mengharamkan kebaikan tersebut kepada orang yang Allah pilih. Mata memang tidak dapat melihat, tapi telinga kita selalu mendengar sifat mulia Sayyidina Muhammad. Mata kita memang tidak bisa mimpi Rasul hadirin, tapi telinga kita masih punya kesempatan untuk setiap malam di bulan maulid mendengarkan kisah hidup indah dari Nabi Muhammad. Telinga kita tersucikan, hati kita tersucikan dengan mendengar kisah kelahiran Nabi melalui telinga kita hadirin.
Bahkan berapa banyak orang yang hadir di dalam peringatan maulid seperti ini dengan hati yang khusyuk, dengan hati yang rindu kepada Nabi Muhammad, meskipun ketika dia di dalam maulid tidak dapat melihat Rasul, tapi apa? Telinganya mendapatkan kemuliaan cahaya sifat Nabi Muhammad. Bahkan yang kita harapkan apa? Ketika kita selalu mendengar kisah hidup Nabi, sejarah Rasul, meskipun kita kada paham, tapi ada satu harapan apa, ya Allah, mudahan dengan berkat mendengar kisah hidup Nabi, nanti di padang mahsyar Nabi Muhammad memanggil nama saya dan saya mendengar dengan telinga ini. Selama hidup saya senang dengar cerita Rasul. Selama hidup saya senang dengar ilmu Rasul. Selama hidup saya senang melihat sifat-sifat mulia Rasul. Maka ya Rabb, di yaumil qiyamah perdengarkan suara Nabi Muhammad untuk memanggil nama saya dengan telinga saya. Seperti bahkan banyak orang zaman sekarang sudah matanya terharamkan dari melihat Nabi, telinganya pun terharamkan. Tidak mau hadir dalam peringatan maulid, tidak mau berkumpul bersabar di dalam mendengarkan kisah indah Nabi Muhammad. Kita ini pengen hadir acara maulid full sabarnya, sabar menahan lapar. Biasanya mungkin habis isya sudah makan, ini baru jam 10 kurang. Insya Allah tuntungnya jam 11. Nah, jadi buat pengen nahan lapar ya sejam lebih lah. Itu jam 11 kalau ulin ingat, kalau kad ingat bisa jam 12 tuntungnya. Bersabar, nahan lapar, plus ngantuk, ya kada. Ada lagi bermaulidan kan sudah datang mengantuk tuh. Baluman lagi ceramah, banyak tuh. Makanya kita sabar, nahan lapar, nahan ngantuk, tapi Allah berikan kepada kita keberkahan dunia akhirat. Allah berikan kepada kita keselamatan dunia dan akhirat. Karena hadirin, perkumpulan yang kita hadiri sekarang, tahun depan belum tentu kita bisa hadir. Tidak usah nunggu tahun depan, nanti peringatan Isra Mi'raj saja belum tentu kita bisa hadir. Oleh karena itu apa? Sekarang di saat Allah hadirkan kita, gunakan dengan sebaik-baiknya. Jaga dengan sebaik-baiknya, karena pian acara seperti ini bukan hanya manusia yang hadir, bukan hanya malaikat yang hadir, bukan hanya arwahus salihin yang hadir, bahkan iblis beserta tentaranya hadir. Mau ngapain mereka? Mau membuat kita tidak fokus dengan apa yang kita hadapi sekarang. Mau membuat kita sibuk dengan sesuatu yang lain, sehingga apa? Sehingga kita tidak pedulikan apa yang ada di hadapan kita sekarang. Hingga akhirnya apa? Hingga akhirnya yang lain dapat keberkahan, yang lain dapat kemuliaan, kita pulang punya keberkahan, kemuliaan sedikit. Karena apa? Karena tidak ada kehadiran hati di dalam mendengarkan. Pianlah duduk di acara seperti ini. Dangarakan ya. Pahamkah kada masalah. Dangarakan biar nang pian maangguk-angguk kisah paham kada apa-apa. Ada masalah, ulun kada tahu jawab pian paham kadanya. Asal maangguk tuh nah. Cuman yang kegancangan maangguk kalau tahan untuk ini benar ya. Dengarkan, meskipun tidak paham itu tidak masalah. Karena apa? Setiap kali kita mendengarkan apa yang disampaikan di acara seperti ini, itu langsung Allah memandang hati kita, Rasulullah melihat hati kita. Dan ketika Allah dan Rasul melihat hati kita, perhatian dengan apa yang kita hadapi, demi Allah, Allah akan perhatikan hidup kita di dunia dan di akhirat. Allah akan selamatkan hidup kita di dunia dan di akhirat. Allah akan kabulkan setiap apa yang kita minta dunia dan akhirat, dengan syarat jaga, perhatikan, khusyuklah di dalam acara seperti ini. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap kali nama Rasulullah itu disebut, maka itu merupakan magnet yang paling cepat untuk diijabahnya sebuah doa. Bahkan Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan dalam riwayat, doa itu kalau naik menuju Allah tidak diawali dengan sholawat dan tidak ditutup dengan sholawat, maka itu doa ngambang, tidak sampai kepada Allah, bahkan tidak dipedulikan sama Allah. Kenapa? Tidak diawali dengan nama kekasihnya Sayyidina Muhammad, tidak diakhiri dengan nama kekasihnya Rasulullah,
Makanya guru-guru kita khususnya di tanah Banjar ini mengajarkan apa kepada kita? Sebelum doa sholawat, setelah ingin menutup doa apa? Sholawat. Sehingga apa? Doa yang kita panjatkan kepada Allah ketika diawali dengan sholawat dan diakhiri dengan sholawat itu langsung dilihat sama Allah. Kok bisa? Karena ada nama Nabi Muhammad, karena ada Rasulullah di dalamnya. Sebagai perumpamaan aja nangka ini pian hendak bertamu gubernur, cuman pian kadada orang dalam, orang dekat, yang dekat dengan gubernur. Biar pian datang pakaian rapi, mobil mewah, tapi tidak ada janji sebelumnya dan tidak ada orang dekat yang dekat dengan gubernur, pasti pian mahadang lawas. Coba seandainya pian tulak ke sana bayi betapeh, nah bakos apa tuh? Kos apa? Oblong. Betapeh kos oblong kopiah. Kendaraan cuman patuh lawan orang yang parak gubernur. Gubernurnya izinkan kita masuk bukan karena kita yang pakai kos oblong betapeh kopiah, tapi yang memanderi gubernur ini, yang dekat dengan gubernur mengatakan, Pak, ini ada orang hendak bertamu, ulun minta tolong bener lon pian. Karena ini orang dicinta, disayang, diperhatikan oleh gubernur aja suruh masuk. Bertamu langsung lawan aku. Nang lain gampang aja. Kenapa gubernur langsung kasih waktu untuk jumpa di saat itu juga? Karena sayang dengan orang yang bicara dengannya. Begitu pula hadirin ketika kita berdoa, beramal, beribadah, kita melalui perantara Rasulullah, meskipun amal kita kurang, meskipun ibadah kita kurang, meskipun doa kita tidak lengkap dengan apa yang kita inginkan, ketika Allah melihat di dalamnya ada Rasulullah, maka langsung Allah terima. Oleh karena itu, orang meskipun ahli ibadah, tiap malam sholat, tiap hari puasa, kalau tidak mau kenal dengan Nabi Muhammad, sia-sia hadirin. Biar nangnya puasa 24 jam, biar nang sembahyang semalaman sampai gitir-gitir batis, tapi mun cuek acuh lawan Nabi Muhammad, kada mungkin diterima Allah. Rasulullah itu pintu gerbangnya Allah. Ingin dekat, ingin dicinta oleh Allah lewat mana? Lewat Nabi Muhammad. Makanya kita nih pengen hadir di sini, kita sadar amal kita seadanya, ibadah kita biasa aja. Tapi kita datang ke sini dengan kecintaan kepada Nabi Muhammad, maka pasti itu akan diterima Allah. Oleh karena itu ada satu riwayat, seorang Arab Badui, orang pedalaman, datang kepada Nabi, tanya sama Rasul, ya Rasulullah, matas sa'ah, kapan hari kiamat? Nabi Muhammad saat itu lagi khutbah, lagi ceramah. Ini orang tanya tidak dihiraukan sama Nabi, lagi ceramah, dipanderi, orang pedalaman, orang masuk hutan ke sana, pedalaman Arab, mana tahu di etika, mana tahu di adab. Ketika selesai ceramah Rasulullah tanya, Manisail anil qiyamah. Siapa tadi yang bertakun tentang hari kiamat? Mana orangnya? Berdiri ini orang pedalaman, orang Badui, orang Arab tanya. Ana ya Rasulullah. Kata Rasulullah, kau bertanya dengan sesuatu yang tidaklah mudah. Ada gampangan pen sekali bertakun hari kiamat ya apa Rasul? Ada gampangan jangan bertakun. Rasulullah sembahyang tuh kiapa, puasa tuh kiapa, ada sekali datang mentantang mententeng Rasul lagi ceramah. Oh Rasulullah, hari kiamat tuh apa? Jadi dia Rasul ikam ini bertakun sesuatu yang kada gampang. Apa yang kau siapkan kata Nabi? Ma'adattalah. Apa yang kau siapkan, apa bekalmu sehingga kau berani bertanya kapan hari kiamat? Kata orang Arab Badui ini mengatakannya, Rasulullah, aku bukan orang yang banyak sholat. Sholatku cuma 5 waktu, yang sunnah sedikit. Aku bukan orang yang banyak puasa. Puasaku yang wajib saja Ramadan, yang sunnah sedikit. Dan aku bukan orang yang rajin untuk sedekah.
palingan aku mengeluarkan zakat, tidak lebih dari itu. Tidak ada persiapan dari diriku dari solat, puasa dan lain. Akan tetapi wahai Nabi Muhammad, walakinni uhibballaha wa rasulah. Aku bukan ahli ibadah. Solatku yang wajib saja. Aku bukan ahli puasa. Puasaku yang wajib saja. Aku bukan ahli sedekah. Aku cuma mengeluarkan zakat saja. Akan tetapi wahai Nabi, hati jiwaku mencintai Allah dan mencintaimu. Kecintaanku lebih banyak dibanding salat. Kerinduanku kepadamu lebih besar dibanding ibadah. Rasul mengatakan apa? Yuhsyarul mar'u ma'a man ahab. Seseorang dikumpulkan bersama orang yang dicintainya. Sayyidina Anas bin Malik mengatakan, tidak ada sesuatu yang lebih menggembirakan kami sahabat Rasul kecuali Islam. Dan setelah itu tidak ada yang lebih menggembirakan hati kami kecuali ucapan Nabi Muhammad, seseorang dikumpulkan bersama dengan orang yang dicintainya. Dan itu adalah kunci bonus untuk kita hadir. Kita ini sudah sadar amal ibadah ini kita kada tapi karuan tampo. Kadang gen sembahyang zuhur jamaah takhir lawan asar. Itu gen bisa limpat lalu ada sembahyangan lagi. Ya. Subuh jam 9. Sadar kita ini sadar diri. Cuma ada sesuatu yang Allah berikan kepada kita yang tidak Allah berikan kepada selain kita. Apa? Semangat kita untuk mencintai Nabi. Meskipun kita bukan ahli ibadah, kita punya tenaga kita berikan untuk Rasul. Meskipun kita bukan orang yang rajin puasa, kita punya harta kita berikan untuk Rasul. Meskipun kita bukan orang yang hebat, tapi apa? Kita masih punya kekuatan, kita berikan tenaga kita untuk Rasul. Meskipun kita orang yang tidak memiliki banyak ilmu, tapi kita punya semangat untuk membantu ilmu Nabi Muhammad. Itu yang Allah khususkan kesan kita. Yang mana kebanyakan orang tidak ada punya itu. Makanya orang Indonesia khususnya orang Banjar itu sudah sangat terkenal di sisi para ulama daripada Tarim. Mereka mengatakan apa, para orang-orang yang di Indonesia khususnya di Banjar, mereka itu sangat menerima dengan ilmu Nabi Muhammad, antusias dengan agama. Pian jangan dikira di Malaysia itu untuk masalah keagamaan susahnya minta ampun. Meskipun mereka pernah bikin acara tablik akbar. Itu kan kalau di pemikiran kita kalau tablik akbar berarti orang banyak. Pas dihadirin apa? Kurang dari 100 manusianya. Mereka memang dari segi dunia lebih terdepan hadirin. Tapi di dalam segi penerimaan hati kepada ilmu Nabi kurang. Makanya Al-Habib Abu Bakar Al-Adni Al-Masyhur mengatakan, negara Islam sekarang yang ingin dihancurkan, dibenturkan sesama umat Islamnya adalah Indonesia. Negara-negara Arab yang lain sudah hancur, perang saudara di situ. Tapi sekarang Indonesia kata beliau merupakan negara yang sangat diperhatikan oleh orang-orang yang ingin memunculkan perang saudara di dalamnya. Ada orang tanya sama Habib Abu Bakar, ya Habib, kenapa tidak Malaysia? Kata Habib Abu Bakar Al-Adni Al-Masyhur, Malaysia itu ikatan antara masyarakat dengan ulama sangatlah lemah. Jadi kalau ingin dihancur mudah. Ikatan orangnya dengan ulama itu sudah sangat lemah. Kalau ingin dihancur mudah. Tapi ikatan masyarakat orang Indonesia itu sangat kuat dengan para ulama dan habaib. Sangat kuat, tidak mudah dihancur. Makanya kita ini biar hati-hati. Sekarang banyak virus-virus yang lebih membahayakan dari corona. Apa? Sebuah virus yang ingin menjadikan kita benci dengan ulama, benci dengan habaib. Disuruh kita mencaci maki, menfitnah mereka, merendahkan mereka. Itu virus yang paling berbahaya. Bahkan Rasul SAW mengatakan dagingnya ulama itu beracun, hadirin.
Maksudnya apa? Jangan wani memanderakan ulama dengan panderan buruk, karena itu bakal mencelakakan orang yang berbicara. Sekarang kita lihat di Indonesia seperti itu. Mulai dalam beberapa tahun yang lalu sudah mulai. Bagaimana kita ingin dibikin untuk apa? Yang tadinya kita memandang ulama orang yang mulia, kita ingin dibikin mandang ulama itu sama aja lawan kita. Sama pada manusianya. Ingin dicabut rasa kemuliaan kita dengan ilmu. Bahkan kita yang memandang para habaib dzurriyyat Rasul, orang-orang yang mulia, sekarang mereka yang ingin merusak Indonesia berusaha apa? Menjadikan kita memandang sudah sama pada manusia. Bahkan sudah kita lihat bagaimana kemunculan beberapa pemikiran yang mengatakan anti orang Arab. Itu hadirin, ini virus berbahaya. Makanya kita jaga, alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Kita di tanah Banjar tidak terpengaruh dengan itu sedikit. Berkat para ulama, berkat Datuk Kelampayan dan seluruh para guru yang berjuang menyampaikan agama Islam di daerah kita tanah Banjar. Makanya dijaga hadirin. Jangan sampai mau ikut-ikutan dengan apa yang sekarang mereka perdengarkan kepada telinga kita. Karena itu akan merusak hati kita. Jangan sampai kita benci dengan ulama. Jangan sampai kita benci dengan habaib. Karena dengan kebencian itulah yang akan menjadikan kita mati su'ul khatimah. Na'udzubillah min dzalik. Makanya peringatan Maulid di daerah kita ini alhamdulillah pian, biar musim corona tetap jalan. Jika pian tahu di beberapa daerah di Indonesia selain di tanah Banjar ngalih minta ampun. Hanya pemaulidan ya Rabbi sholli ala Muhammad datang bubar. Di sini wani-wani bubar. Kayak untung bener. Maju dahulu. Nah kayalah. Untung pian bersyukur gitu. Alhamdulillah. Biar musim corona tetap jalan. Nang menyair habis suara parau. Nang pengajian juga habis suara, ada tahan lagi sudah. Jadi apa, kita syukuri, kita jaga. Karena apa? Apa yang akan datang setelah ini jauh lebih besar. Tantangan yang akan kita hadapi dari fitnah akhir zaman lebih kejam, lebih berbahaya, lebih membahayakan dan membinasakan. Makanya oleh karena itu apa? Sebelum semua itu datang, persiapkan diri kita. Dengan apa? Dengan menghadiri setiap perkumpulan ilmu dan majelis salawat Nabi Muhammad. Di situ kita menguatkan iman, mengkokohkan akidah kita. Karena kalau kita santai aja, sibuk cari dunia, sibuk cari uang, sibuk cari pangkat, tahta, jabatan, nanti kalau sudah datang sesuatu yang lebih membahayakan, kita tidak siap, kita yang binasa. Makanya pernah ada di antara murid Al-Habib Umar, terus tanya sama Habib Umar, kapan Beb Imam Mahdi itu datang, kapan? Betakun terus masalah itu, apa Beb Imam Mahdi itu datang? Jadi Habib Umar cuma bilang seperti ini, jangan kau sibukkan pikiran dan hatimu untuk memikirkan kapan Al-Imamul Mahdi Al-Muntadhar hadir. Beliau pasti datang, beliau pasti muncul, beliau pasti diutus pada waktu yang sudah ditetapkan Allah. Tapi kata beliau, sibukkan pikiran dan hatimu, mau dalam keadaan apa jikalau beliau datang? Sudah siapkah kau dengan apa yang akan kau hadapi? Takutnya apa? Imam Mahdi datang, surang masih aja sembahyang subuh melandau. Kada mungkin pen diambil tentara Imam Mahdi subuh melandau. Ya Imam Mahdi anak jadi tentara. Wong ini gawen goreng aja. Lawan ngantuk aja kalah, apalagi berperang lawan pedang. Karena orang yang bakal menjadi pengikut Imam Mahdi itu adalah orang yang benar-benar menjalankan sholat 5 waktu hadirin. Orang yang benar-benar cinta dengan ilmu. Orang yang sudah tidak ada lagi pikirannya di dalam hati, rela mati, rela berkorban, rela berjuang hanya untuk Allah dan Nabi Muhammad. Kalau kita tidak bisa seperti itu, kadang kita ini kadusah nang berkorban nyawa lah. Membawa duit aja ke masjid 50.000. Kada data bawa duit nang lain 50.000 wara. Hendak masukkan dalam kotak amal 75 kali berpikir. 50.000 nih. Kena lihat deh pulang.
Ya Allah, berparak sudah kotak amalnya. Ya Allah, makin parak pula kotak amalnya. Masukkankah sedekah yuk. Nggak 50.000 aja masuk kotak amal di masjid 5 kali berpikir. Sedikit pian 50 tuh dibawa ke masjid sedikit. Coba aja bawa ke mall 50.000 tuh. 50.000 tuh dibawa ke masjid banyak pian di pikiran mereka tuh banyak. Ya ada 5.000-an aja nah. Ya ada 2.000 pulang. Berkurang terus. 50.000 dibawa ke masjid banyak. Coba aja bawakan 50.000 ke mall, ada harapan dapat apa ya? 50.000 bawa ke mall, ada cukup ini paling kadang 500.000 ke mall tuh. Nukar baju, nukar ini, nukar itu. Tapi ketika 50.000 dibawa ke masjid, ya Allah banyaknya. Makanya pian orang kalau mau bersedekah itu lah, bersedekah itu nah. Sudah terniat anak bersedekah 100.000, langsung ambil unjuk. Jangan kena datang nama bisiki. Ikam tuh pulsa kuota anak habis sudah. Ya kan dikurangi 30.000 kah? 60.000 kuota tuh. Apa? Paket 5 GB plus 5 GB. Hah? Ya kan dikurangi. Ikam kena mun habiskan 100.000 kada ada lagi duit. Ya iblis nih ikam mandiri. Kiapa ikam mencari duit? Jadi jangan dibesik bujur jual aja. Nah, pengaruh dah. Lalu yang tadinya 100 berkurang jadi 50. Aja sudah aku berniat hendak bersedekah 50.000. Jangan ditunda pian. Karena berkurang pulang lihat dia. Temboknya datang pulang. Tuh nah, rokok tinggal sebatang aja lagi. Ya. Rokok tinggal sebatang aja lagi. Bapikir pulang si manusia seikong nek. Bujur jual lah aja. Nah, pekalah pian. Akhirnya apa? Rokok berapa? Seano tuh. Hah? 20. Oke, 50.000 kurangi 20. Kau aja 30.000 sedekah. Nela. Pas sudah ditunda pulang. Anak bersedekah datang pulang babisik. Kami ingatlah. Minyak tuh habis di rumah kok di mamai bini kada menukar. Nah, pulang pian. Kurang sampai nang 5.000 jadinya. Kalau kita masih di dalam masalah seperti ini aja pikir panjang, gimana ketika menghadapi pertempuran hadirin? Berkorban duit aja masih tersumbalit pengen mengirakannya. Apalagi menghadapan nang nyawa taruhannya. Ya Imam Mahdi perang. Di mana bersembunyi yo? Ada mungkin. Jadi apa? Sebelum apa yang akan datang setelah ini, baik itu apapun, baik itu nanti Imam Mahdi yang akan datang, persiapkan iman dan ketakwaan kita. Karena akan kita hadapi berat, sungguh berat. Bahkan kita saja bulan Maulid dalam beberapa minggu yang lalu dikagetkan dengan kabar orang yang buat kartun Nabi Muhammad. Al-Habib Ali Al-Jufri mengatakan akan muncul orang-orang seperti itu nanti. Semakin banyak orang yang merendahkan Nabi Muhammad. Semakin banyak orang yang mencaci dan menghina Nabi Muhammad. Akan muncul. Nang ini aja pian yang masalah kartun banyak nang salah langkah menghadapinya. Apa yang mereka lakukan? Orang tersebut caci maki Nabi, dia balas dengan cacian yang lebih banyak. Itu orang hinakan Nabi, dia balas dengan penghinaan yang lebih banyak. Ibarat pian kita menghadapi masalah seperti ini cuman cukup dengan caci maki. Contohnya kayak ini. Pian ditampar orang sekali. Pian tampar 2 kali. Nya menampar 3 kali. Pian tampar 4 kali. Nya menampar 5 kali. Akhirnya apa? Hidup pian betetamparan ya. Kada habisnya. Bincul baneh moha. Lalu apa yang harus kita lakukan? Sayyidil Habib Umar mengatakan, tajahaluha wa tajahluhu. Anggap ucapan mereka itu tidak ada. Anggap apa yang mereka perbuat tidak ada, akan tetapi sibukkan dengan diri kita dengan apa? Menghidupkan syariat Nabi dalam diri kita. Pian kita marah kada terima syarik Nabi Muhammad dicaci maki. Wah, bemamai itu bang siang malam. Cuman jam malaikat ini bemamai subuh jam 9. Marah Nabi Muhammad dihina, tapi dia tidak sadar dirinya sendiri membuat Nabi Muhammad sedih. Ilmu Nabi tidak peduli, syariat Nabi masa bodoh.
Malah itu yang harus kita perbaiki hadirin. Bahkan Al-Habib Umar mengatakan kabar gembira dalam ceramah pada hari Senin terakhir di Darul Mustafa beberapa hari yang lalu. Beliau ceramah mengatakan apa? Mereka yang sekarang berusaha merendahkan nama Nabi Muhammad di negara Perancis, kata Al-Habib Umar, ingat, akan muncul di setiap rumah kalian nama Nabi Muhammad. Beliau mengatakan seperti itu. Kalian yang berusaha merendahkan, menghinakan martabat nama Rasulullah, ingat, kata beliau, akan muncul dari setiap rumah masyarakat kalian di negara Perancis orang-orang yang mengangkat, mengagungkan nama Rasulullah. Dan itu merupakan bukti nyata hadirin. Sekarang orang yang masuk Islam di negara mereka jauh lebih banyak. Jadi setelah mereka itu berusaha menghinakan Nabi, akhirnya apa? Subhanallah, banyak orang-orang yang ingin kenal siapa sih sebenarnya Rasulullah. Akhirnya mereka buka penelitian, mereka buka semua sejarah ketika mereka mengenal Nabi Muhammad, yang tadinya orang-orang tersebut berusaha menjadikan masyarakatnya benci dengan Nabi, akhirnya malah cinta, malah mengucapkan syahadat beriman kepada Nabi Muhammad. Makanya ada hikmah. Oleh karena itu apa? Jangan salah di dalam menghadapi. Kita doakan mereka itu biar mudahan dapat hidayah. Karena itu yang lebih disayangi Rasul. Itu yang lebih dicintai Nabi apa? Mendoakan orang yang tidak beriman kepada Nabi supaya beriman. Sebagai penutup, Rasul SAW itu ketika dakwah ke negeri Taif bukan hanya cacian, makian, kada, lebih dari itu apa? Dilempari dengan batu. Hingga kakinya Rasulullah berdarah. Ditahan oleh Nabi, darahnya datang. Malaikat tidak terima. Bilang sama Rasul, ya Rasulullah, izinkan aku untuk menimpakan mereka 2 gunung yang besar ini, biar mereka mati sudah. Bahkan Sayyidina Zaid bin Harithah tanya, ya Rasul, untuk apa kau tahan darah itu? Kata Rasulullah, wahai Zaid, ketahuilah, seandainya ini darah tetes ke atas bumi Taif, Allah akan musnahkan mereka semua. Dan aku tidak ingin mereka mati dalam keadaan tidak beriman. Rasulullah dicaci maki, Rasulullah dilempari, Rasulullah dihinakan, tapi tetap yang keluar dari mulut Nabi Muhammad, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan hidayah kepada mereka karena mereka tidak mengenalku, kata Rasul. Dan itu yang sekarang kita minta kepada Allah, semoga mereka yang sampai saat ini tidak mengenal Rasulullah diberikan hidayah, diberikan jalan yang lurus dan benar, sehingga mereka mendapatkan kemuliaan Islam dan iman. Amin amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sisa 2 hari dan sebentar lagi kita akan ditinggal oleh bulan Maulid. Bulan Maulid akan datang tiap tahun selama hari kiamat belum terjadi. Cuman masalahnya, apakah kita masih ada ketika bulan Maulid tahun depan datang? Jadi jangan kita sia-siakan yang 2 ini. Minta, mohon kepada Allah, semoga 2 hari yang akan berakhir di bulan Maulid ini, nama kita sudah jadi nama ahli syurga Firdaus. Jangan sia-siakan hadirin. Perkumpulan kita di malam ini langsung dilihat Nabi. Wajah kita dikenali oleh Rasul. Demi Allah, wajah kita dipandang Rasul. Demi Allah, wajah yang gelap, yang penuh maksiat ini sekarang sudah membuat Nabi Muhammad tersenyum. Gembira Nabi melihat kita. Meskipun kita orang yang masih kurang dalam ibadah, meskipun kita orang yang masih kurang peduli dengan ilmunya, tapi di dalam peringatan kelahiran Nabi Muhammad, kita bergembira semua untuk Rasulullah. Kita senang semua dengan Rasulullah. Kita rindu semua dengan Rasulullah. Siapa yang tidak rindu dengan Nabi Muhammad? Siapa yang akan memberikan syafaat untuk kita kalau bukan Nabi? Harta kita tidak akan menolong kita, pangkat kita tidak akan menolong kita. Yang dapat menolong kita di padang mahsyar hanya Sayyiduna Muhammad. Beliau yang akan mengkhawatirkan kita nanti ketika kita melintas sirat. Beliau yang akan melihat kita ketika amal timbangan kita ditimbang. Oleh karena itu kita berharap, berdoa kepada Allah. Kita mengucapkan dari suara kita yang sangat rindu kepada Nabi, ya Rasulullah, pandanglah semua wajah yang hadir ini. Jangan biarkan kami terpisah dari rombonganmu di padang mahsyar, wahai Nabi. Ya Rasulullah, jangan kau marah kepada kami karena kami selalu lalai dari perintahmu.
Maafkan kesalahan kami wahai Rasul. Ya Rasulullah, Kau maha menyayangi umat, Kau maha perhatian dengan umat. Kami berharap ketika kami menghadapi sakaratul maut, Kau hadir di hadapan kami wahai Rasul. Ya Rasulullah, Kau mendengar suara kami, Kau mendengar ucapan kami, Kau mendengar rintihan kami yang rindu kepadamu wahai Rasul. Ya Rabb, kami yakin Rasulullah hadir bersama kami malam ini. Rasulullah memandang wajah kami ya Rabb. Rasulullah mengenali wajah kami ya Rabb. Meskipun kami tidak dapat melihat kehadiran Rasul di saat mahlul qiyam, akan tetapi kami yakin di saat mahlul qiyam ketika kami mengucapkan salam, Nabi Muhammad melihat kami ya Allah. Nabi Muhammad memandang kami ya Rabb. Ya Rabb, sebelum datang kematian jadikan kami pejuang Nabi Muhammad. Sebelum datang kematian jadikan kami orang yang berkorban untuk Nabi Muhammad. Sebelum kematian datang dan menjemput kami, jadikan kami umat yang dicintai Sayyidina Muhammad. Ya Rabb, di malam ini seluruh alam semesta menyaksikan kami adalah pecinta Rasulullah. Langit menjadi saksi ya Rabb. Tanah menjadi saksi. Seluruh pohon dan tumbuhan menjadi saksi. Seluruh hewan dan binatang menjadi saksi. Tidak ada yang mengumpulkan kami di tempat ini melainkan kecintaan kepada Sayyidina Muhammad. Kecintaan kami kepada beliau ya Allah. Sudah cukup kami sering membuat Nabi Muhammad menangis. Sudah sering kami membuat Nabi Muhammad kecewa dan bersedih. Di malam ini ya Rabb, buat Nabi Muhammad gembira. Di malam ini ya Rabb, buat Rasulullah tersenyum kepada kami. Dan khususnya juga di malam ini ya Rabb, kami bukan hanya memperingati hari kelahiran kekasihmu Muhammad SAW, dan kami pun menghauli salah satu seorang syarifah yang semoga anak-anaknya menjadi anak yang berbakti kepadanya, anak yang akan memberikan senyuman kepada dirinya yang sekarang melihat betapa bahagia beliau, betapa senang beliau melihat seorang anaknya tidak pernah melupakan jasa ibunya. Hadir di tempat ini bersama-sama bersolawat kepada Nabi Muhammad, mendoakan ibunya agar selalu berkumpul bersama Hadratur Rasul. Ya Rabb, kami berharap jadikan daerah kami, jadikan tempat kami terjaga dari segala bala musibah berkat nama Rasulullah. Ya Rabb, kami bukanlah orang yang punya kekuatan yang besar. Kami bukanlah orang yang memiliki persenjataan yang hebat. Kami bukanlah orang yang memiliki banyak harta. Akan tetapi kami yakin dengan kecintaan kepada Habibuna Maulana Muhammad yang merupakan benteng terkuat yang kami berlindung di belakangnya dari segala bala musibah ya Allah. Rasulullah lah ya Rabb yang melindungi kami dunia dan akhirat. Rasulullah lah ya Rabb yang mencintai kami dunia dan akhirat. Maka ya Allah, jadikan setiap apa yang sudah kami berikan, apa yang kami perjuangkan, apa yang kami korbankan, baik itu harta kami, baik itu tenaga kami, baik itu pikiran kami, dan bahkan baik itu nanti nyawa kami ya Allah. Jadikan semuanya membuat Rasulullah tersenyum di malam ini. Rasulullah gembira dengan kami ya Allah. Tambah rizki setiap orang yang mau menyumbang untuk acara ini ya Allah. Berkahi segala urusan mereka dan usaha mereka ya Allah. Ya Rabb, kami berada di akhir zaman yang penuh fitnah. Jangan sampai kau cabut kecintaan kami kepada para zuriat Rasulullah ya Rabb. Jaga itu kecintaan di dalam hati kami meskipun nyawa kami hilang ya Allah. Jangan sampai itu hilang dari kecintaan kami ya Allah. Jangan sampai kami terpengaruh dengan sesuatu yang merusak agama kami ya Allah. Kau sudah perlihatkan ya Rabb, Kau sudah nampakkan ya Rabb, mereka orang-orang yang munafik, mereka orang-orang yang hanya cinta dunia dan harta. Bagaimana mereka sangat tega memusuhi salah seorang zuriat Nabi Muhammad. Ya Rabb, jagalah guru kami ya Allah, jagalah para habaib kami ya Allah, jagalah para ulama kami ya Allah. Khususnya ya Rabb, di malam ini kami berharap jagalah guru tercinta kami Al-Habib Muhammad Rizik bin Syihab ya Allah.
Jaga beliau ya Rabb. Kami yakin beliau adalah orang yang benar-benar mencintai-Mu dan Nabi-Mu Muhammad. Kami yakin beliau adalah orang-orang yang benar-benar ingin berkorban untuk-Mu dan Nabi Muhammad ya Rabb. Jagalah beliau ya Rabb. Peliharalah beliau ya Rabb. Jadikan beliau orang yang akan menuntun kami berjuang untuk agama-Mu dan syariat Nabi-Mu Muhammad ya Allah. Dan jagalah seluruh para habaib yang lain ya Rabb, yang mereka tidak mau tertipu dengan harta dunia. Mereka tidak mau tertipu dengan syahwat. Mereka benar-benar mencintai-Mu dan mencintai Nabi Muhammad ya Rabb. Meskipun kami bukan orang yang sangat berilmu, bukan orang yang ahli ibadah, tapi kami punya cinta ya Allah. Cinta yang tulus dari dalam hati kami kepada-Mu dan Nabi Muhammad, kepada anak keturunan Nabi Muhammad, kepada para pewaris ilmu Nabi Muhammad ya Rabb. Yang kami miliki hanyalah cinta. Sungguh ya Allah, harta kami murah di hadapan itu semua. Nyawa kami murah untuk itu semua, agar Kau kumpulkan kami di dalam syurga dengan Sayyidina Muhammad. Ya Rabb, kami berharap perkumpulan kami ini mempertemukan kami kembali dan kami berada di hadapan Rasulullah. Di dunia kami senang mendengarkan ceramah anak keturunan Rasul, kami senang mendengarkan ceramah para pewaris Rasul. Maka ya Rabb, muliakan telinga kami di dalam syurga mendengar untayan mulia dari Sayyidina Muhammad. Ya Rabbi wajma'na wa ahbaban lana fi darikal firdaus yarjuana. Ya Rabbi wajma'na wa ahbaban lana fi darikal firdaus yarjuana. Ya Rabbi baban lana fi darikal firdaus yarjuana. Ya Rabb, jadikan semua yang hadir Kau kabulkan hajatnya dunia dan akhirat. Kau luaskan rezekinya yang halal dan berkah. Kau berikan dalam hidupnya kemuliaan dan keselamatan dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja yang saya sampaikan, kurang lebihnya minta ampun dan maaf. Dan kita kembali mendoakan semoga Al Habib Uthman selalu diberi kesehatan, dan guru kita Guru Zainal Ilmi senantiasa diberikan kesehatan, dan juga Sayyidil Walid Al Habib Abdullah semoga selalu diberikan kesehatan, dan seluruh para habaib, seluruh para ulama kita, dan seluruh para hadirin hadirat semoga senantiasa di dalam pemeliharaan Allah, dipanjangkan umurnya dalam sehat wal afiat. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.